Fajar, hari ke-21. 3 minggu lamanya kita menunggu, menahan napas, melihat ketegangan yang terus membara, akhirnya meledak. Dan ledakannya bukan sekedar pertempuran kecil di perbatasan. Bukan, ini adalah deklarasi perang total. Papan catur geopolitik di Timur Tengah baru saja dibalik, dan semua bidaknya dilempar ke dalam kobaran api. Apapun yang terjadi setelah ini, percayalah, akan menulis ulang aturan main secara permanen. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, data intelijen kami melukiskan sebuah gambaran yang sangat jelas. Kebijakan pencekikan halus yang mereka banggakan itu gagal total. Ditambah lagi, ada penghinaan publik yang luar biasa saat kapal induk seharga miliaran dolar USS Gerald R. Ford terbakar dan harus ditarik mundur. Semua itu telah memaksa Washington dan Tel Aviv ke sudut. Dan dari sudut itu mereka merasa tidak punya pilihan lain. Mereka harus memainkan kartu terakhir mereka yang paling berbahaya. Sebuah pertaruhan maha besar yang dirancang untuk membalikan keadaan. Atau, membakar seluruh meja permainan hingga jadi abu. Dan nama operasinya, Operasi Epic Fury. Ya, kedengarannya memang seperti judul film laga Hollywood, tapi tujuannya sangat-sangat nyata dan brutal. Dekapitasi, serangan pemenggalan. Ini bukan lagi soal melemahkan proksi atau menghancurkan fasilitas di perbatasan. Oh, bukan. Ini adalah serangan langsung ke jantung, ke pusat saraf Teheran. Sebuah langkah yang selama puluhan tahun dianggap tabu. Sebuah eskalasi yang risikonya bisa memicu perang regional skala penuh atau bahkan jauh lebih buruk. Oke, mari kita bedah mekanismenya sepotong demi sepotong. 2 unit pembom siluman B-1B Lancer yang punya kode nama keren Dragon Slayer dan Sombrero Skeleton lepas landas dari pangkalan RAF Fairford di Inggris. Tapi yang paling menarik di sini bukanlah pesawatnya, bukan, melainkan keterlibatan Prancis yang begitu senyap yang menyediakan koridor udara aman melintasi Eropa. Ini menunjukkan tingkat koordinasi rahasia di antara aliansi barat yang sangat tinggi. Dan muatan mereka, bom penghancur bunker, senjata yang dirancang hanya untuk satu tujuan, menembus puluhan meter beton dan baja untuk mencapai pusat komando dan kendali Iran yang terpendam jauh di bawah tanah. Ini bukan serangan biasa, ini adalah upaya pembedahan strategis yang sangat presisi. Namun kalau mereka berasumsi bahwa serangan ini akan menciptakan kelumpuhan atau keterkejutan di Teheran, wah mereka salah besar, fatal. Respon dari Teheran datang bukan dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan jam. Mereka menamainya gelombang ketiga, sebuah doktrin balasan yang tujuannya bukan cuma sekedar membalas setimpal, tapi untuk melumpuhkan total kemampuan musuh untuk terus berperang. Dan coba Anda perhatikan teknologi yang mereka lepaskan. Ini bukan sekedar rudal biasa. Ini adalah sebuah game changer dalam dunia pertahanan udara. Mereka memang menggunakan rudal balistik kelas berat, Khorramshahr 4 untuk target-target bernilai tinggi, tapi senjata sebenarnya adalah puluhan rudal kader yang sudah dilengkapi teknologi MIRV atau multi-hulu ledak. Coba bayangkan ini, satu rudal balistik besar mendekat, tapi sesaat sebelum bisa dicegat, rudal itu pecah menjadi 10 hulu ledak independen yang lebih kecil yang masing-masing bergerak lincah ke target yang berbeda-beda. Sistem pertahanan udara secanggih Iron Dome sekalipun dirancang untuk menghentikan peluru, bukan butiran peluru dari senapan gentabur. Ini adalah saturasi matematis, sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi setiap operator pertahanan udara dimanapun. Hasilnya, lihat angka ini, 25. Dan jangan salah ya, ini bukan 25 target acak. Ini adalah 25 pusat komando, pangkalan udara strategis, dan situs intelijen utama yang tersebar di seluruh Haifa dan Tel Aviv, yang semuanya dihantam secara bersamaan. Bayangkan sistem saraf pusat sebuah negara dicabut paksa dalam satu malam. Ini bukan sekedar pukulan fisik, ini adalah upaya untuk membutakan, menulikan, dan melumpuhkan total kemampuan Israel untuk merespons secara koheren. Sementara itu, di ranah perang informasi, pukulannya juga tidak kalah telak. Garda Revolusi Iran dengan cepat merilis pernyataan yang sangat menohok, mengejek penarikan kapal induk seharga 13 miliar dolar itu. Pertanyaan mereka sederhana tapi begitu menusuk. Bagaimana bisa sebuah benteng baja raksasa lari dari speedboat seharga ribuan dolar? Ini adalah serangan langsung ke inti kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat dan menyoroti kelemahan doktrin mereka terhadap perang asimetris. Ungkapan mitos prestis yang runtuh bukan lagi sekedar slogan, tapi sudah menjadi senjata psikologis yang tak bisa ditembak jatuh. Sekarang, mari kita coba tarik mundur kamera sedikit. Karena api yang berkobar di Teheran dan Tel Aviv itu ternyata tidak berhenti di sana. Percikannya menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, seluruh kawasan seolah ikut terbakar. Konflik ini telah bermetastasis, menyebar ke setiap sudut yang rapuh di Timur Tengah. Kita lihat contoh paling jelasnya, pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Serangan ini bukan serangan frontal yang gegabah, oh bukan. Ini adalah sebuah opera,
Sebuah simfoni kehancuran yang terkoordinasi dengan presisi yang mengerikan. Dari laut, unit Angkatan Laut IRJC menghantam baterai pertahanan Patriot. Secara bersamaan, dari udara, kawanan drone melancarkan serangan cyber berlapis yang langsung melumpuhkan radar dan sistem komunikasi. Fisik dan digital diserang serentak. Hasilnya, benteng Amerika yang paling canggih di Teluk Persia itu mendadak buta, tuli, dan tak berdaya. Lalu apa respons Pentagon? Iya, seperti biasa, refleks klasik saat panik. Kirim marinir. 2.200 personel dari unit ekspedisi marinir ke-11 yang elit dikerahkan dengan sangat tergesa-gesa di atas kapal serbu amfibi USS Boxer. Tapi mari kita jujur, dalam skala konflik yang sudah sedemikian masif, jumlah ini bukanlah kekuatan penentu. Ini lebih terlihat seperti upaya putus asa untuk menambal sebuah bendungan raksasa yang sudah retak di mana-mana. Sebuah manuver yang justru menempatkan pasukan elit itu sendiri dalam resiko yang sangat-sangat tinggi. Dan disinilah ironi yang paling brutal, yang benar-benar menunjukkan betapa gentingnya posisi Amerika saat ini. Tepat di saat 2.200 marinir dikirim masuk ke medan api di seberang perbatasan di Irak, seluruh misi NATO dan staf Kedutaan Besar Amerika Serikat justru sedang melakukan evakuasi darurat. Mereka lari. Bisa Anda bayangkan? Washington sedang mati-matian mencoba memadamkan api di ruang tamunya tanpa menyadari bahwa seluruh fondasi rumahnya sudah dilalap si jago merah. Tapi ingat, perang ini tidak hanya terjadi dengan rudal dan drone. Di balik layar, terjadi pertempuran lain yang tak kalah sengitnya. Perang narasi, perang diplomasi, dan perang penipuan. Panggung utamanya, pidato Tahun Baru Nowruz yang disiarkan ke seluruh dunia. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menggunakan momen ini untuk melancarkan serangan balik diplomatik yang cerdas. Ia dengan tegas menepi semua tuduhan serangan terhadap Turki dan Oman, dan dengan sangat cerdik membalikannya, menuduh balik bahwa itu adalah operasi false flag Zionis. Tujuannya sangat jelas, untuk mencegah terbentuknya koalisi regional yang melawannya, dan secara strategis melukis dirinya sebagai korban bukan sebagai agresor. Sebuah langkah catur politik yang brilian di tengah kekacauan. Dan disinilah kita sampai pada kartu truf Iran yang sesungguhnya, senjata pamungkas mereka. Dalam pidato yang sama, Khamenei menegaskan kembali doktrin yang disebut ekonomi perlawanan. Dengar, ini bukan sekedar slogan kosong. Ini adalah doktrin perang total, di mana arteri ekonomi global, yaitu jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz, diubah menjadi senjata. Logikanya sederhana. Jika Barat menekan dengan sanksi dan militer, maka Iran akan menekan balik leher ekonomi dunia. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana doktrin ekonomi perlawanan itu dilepaskan dalam skala penuh. Dampaknya terasa bukan cuma di medan perang, tapi di setiap pompa bensin, setiap pabrik, dan setiap pasar saham di seluruh dunia. Inilah awal dari guncangan energi global yang bisa memicu kiamat ekonomi. Langkah-langkahnya cepat, sistematis, dan dirancang untuk melumpuhkan total. Pertama, mereka menutup total wilayah informasi penerbangan atau FIR Teheran. Langit di atas Iran seketika menjadi zona terlarang. Kedua, Selat Hormuz disegel secara total. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar tanpa izin. Hasilnya adalah kemacetan maritim terbesar dalam sejarah modern. 3.200 kapal komersial yang membawa segalanya mulai dari komponen elektronik hingga gandum terjebak. Dan yang lebih parah lagi, 450 tanker minyak dan gas ikut lumpuh. Rantai pasok global tidak hanya terganggu, ia diputus total. Dan inilah angka yang membuat setiap menteri keuangan dan CEO di planet ini tidak bisa tidur nyenyak. $180 per barel. Ini bukan sekedar angka di layar terminal data. Bukan. Angka ini akan membuat biaya transportasi meroket, harga makanan di supermarket melambung tinggi, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Ini bukan lagi sekedar inflasi, ini adalah pemicu resesi global yang brutal dan sangat menyakitkan. Dan tepat saat pasar global sudah dalam kondisi panik total, datang lagi pukulan berikutnya. Kali ini dari Irak. Di bawah tekanan faksi-faksi pro-Iran, pemerintah di Baghdad mengumumkan force majeure. Ini adalah istilah hukum yang elegan untuk mengatakan, maaf kami berhenti menjual minyak kami kepada Anda. Seketika, jutaan barel minyak per hari lenyap dari pasokan global. Ini seperti menyiram bensin ke api yang sudah berkobar hebat. Jadi, apa artinya semuanya ini? Sederhana saja. Hari ke-21 telah mendorong kita melewati sebuah titik di mana kita tidak bisa lagi kembali. Kita sekarang telah memasuki sebuah fase baru yang brutal. Sebuah fase yang kami di Vicara.id sebut sebagai fase pematahan tulang. Lupakan dulu soal siapa yang punya jet tempur paling canggih atau tank paling banyak.
Perang ini sudah berevolusi menjadi sebuah kontes adu daya tahan yang sangat kejam. Ini bukan lagi tentang siapa yang bisa merebut wilayah, tapi tentang siapa yang bisa mematahkan tulang lawannya lebih dulu. Siapa yang bisa menahan penderitaan ekonomi paling lama, masyarakat siapa yang akan hancur dan menyerah lebih dulu. Tujuannya bukan lagi kemenangan di medan perang, melainkan kehancuran total struktur ekonomi dan politik musuh. Dan inilah inti dari analisis kami di Bicara. Apa yang kita saksikan di hari ke-21 ini bukanlah sekedar eskalasi regional. Bukan. Ini adalah gempa tektonik geopolitik. Tulang-tulang tatanan dunia pasca Perang Dingin, di mana supremasi militer Amerika adalah pusat gravitasinya, sedang dipatahkan di depan mata kita semua. Mitos bahwa kekuatan Amerika bisa diproyeksikan tanpa batas dan tanpa konsekuensi fatal, kini hancur berkeping-keping. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang paling fundamental, paling mendasar. Setelah semua debu pertempuran ini mereda dan tulang-tulang tatanan dunia yang lama telah patah dan berserakan, siapa atau apa yang akan datang untuk menyusunnya kembali? Karena dari puing-puing ini, sebuah tatanan dunia baru pasti akan lahir. Pertanyaannya adalah, akan seperti apa bentuknya? Dan siapa yang akan menjadi arsiteknya?